Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Hermawan Dwi Arianto, salah seorang dosen di program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bidang riset saya adalah tentang rekayasa pangan, yang secara spesifik meneliti topik rekayasa pasca panen dan proses pangan. Hal ini selaras dengan penelitian saya saat studi S3 di Ehime University, Jepang, yang mana pada saat itu topik penelitian adalah fokus pada pengembangan material packaging yang mengandung powder enkapsulasi 1 MCP untuk proses pasca panen buah apel. Selama menjadi dosen, saya mengajar beberapa mata kuliah antara lain emulsi enkapsulasi, teknologi pangan, teknik separasi 1, MKP oleopangan, praktikum MKP pangan, bioproses, teknik separasi 1, dan fenomena perpindahan, fisika teknik, serta kimia fisika. Pada kesempatan kali ini, ada pun mata kuliah yang kita gunakan dalam pengambilan video PDD UKT-PT tahun 2026 adalah mata kuliah emulsi enkapsulasi. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Metode yang pertama yakni adalah Delivery, yaitu fokus pada muatan mata kuliah emulsi enkapsulasi, serta aplikasinya pada industri pangan, serta turunannya. Dalam metode Delivery ini juga disampaikan mekanisme emulsi dan enkapsulasi, serta analisis stabilitasnya. Metode yang kedua yakni interaktif. Saya juga menciptakan komunikasi dua arah selama perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Hal yang terakhir adalah assessment. Penilaian yang saya gunakan tidak hanya bersumber pada UTS maupun UAS, tetapi juga dominan melibatkan pembelajaran partisipatif seperti case study, problem-based learning, project-based, serta bersumber dari penugasan dan keaktifan mahasiswa di kelas. Dalam video PDD UKT-PT ini, saya menggunakan mata kuliah emulsi enkapsulasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Sarjana Teknologi Rekayasa Kimia Industri yang diberikan kepada para mahasiswa di semester 5. Adapun bobotnya adalah 2 SKS. Dalam mata kuliah ini, saya mengambil bersama dosen partner lainnya, di mana pembagiannya materi sebelum UTS dan sesudah UTS. Mata kuliah ini mencakup teori, pengertian, dan menyajikan prinsip dasar ilmu emulsi dan enkapsulasi di industri pangan. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang sifat dan karakteristik emulsi, interaksi antar koloid, komposisi, penyusun emulsi, serta emulsifikasi, stabilitas, serta reologi emulsi, dan juga proses enkapsulasi komponen pangan, pemilihan material penyalut, proses kerja spray drying, dan stabilitas powder enkapsulasi. Adapun capaian pembelajaran yang diukur melalui mata kuliah emulsi enkapsulasi adalah CPL 2, yakni mampu menguasai konsep teoritis dan menerapkan bidang pengetahuan dasar matematika, ilmu alam, komputasi, dan dasar-dasar teknik dalam penerapan prosedur dan sistem pengendalian proses. Sedangkan indikator yang digunakan dalam mengukur ketercapaian CPL ini adalah 1. Mampu mendefinisikan dan menggambarkan prinsip teori konsep yang bersangkutan. 2. Mampu menjelaskan bahwa prinsip teori konsep sesuai dengan masalah. Dan 3. Mampu menggunakan prinsip teori konsep matematika, ilmu alam, komputasi, dan dasar-dasar teknik yang dipelajari sebelum untuk memecahkan masalah pengendalian proses. Selain itu, melalui mata kuliah emulsi enkapsulasi, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan dan memahami teori dan prinsip ilmu emulsi di industri pangan, meliputi sifat dan karakteristik emulsi, interaksi molekular antar koloid, dan komposisi penyusun emulsi. 2. Mampu mengingat dan memahami proses emulsifikasi, stabilitas, dan sifat reologi emulsi. 3. Mampu meningkatkan dan memahami prinsip ilmu enkapsulasi di industri pangan
meliputi proses enkapsulasi komponen pangan dan pemilihan material penyalut. Dan yang keempat, mampu menerapkan proses kerja spray drying dan stabilitas powder enkapsulasi. Dalam pelaksanaannya, di mata kuliah emulsi enkapsulasi terdapat 14 kali tatap muka yang nanti akan dibagi menjadi 2 sebelum UTS dan sesudah UTS yang masing-masing berkolaborasi dengan dosen lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kelas emulsi enkapsulasi dan hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan proses pembentukan emulsi atau yang disebut dengan emulsifikasi. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses pembentukan emulsi atau yang disebutnya dengan emulsifikasi, serta mengetahui prinsip-prinsip fisika yang digunakan pada proses emulsifikasi, sehingga nanti mahasiswa bisa belajar bagaimana cara membuat emulsi yang sebenarnya. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan merecall kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu berkaitan dengan materi pembentukan emulsi, kemudian material apa saja yang digunakan untuk menyusun emulsi. Mungkin dari mahasiswa ada yang bertanya atau masih ada yang belum paham terkait dengan material yang digunakan dalam pembentukan emulsi. Silahkan saya beri kesempatan sebelum kita lanjutkan di materi keempat ini. Ada? Tidak ada? Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita akan coba membahas terkait dengan formulasi atau formulation of emulsion. Artinya bagaimana emulsi itu dibuat. Saya sudah membawa 3 contoh produk emulsi, gitu ya. Yang salah satunya adalah Curcuma Plus, gitu ya. Kemudian ada beberapa produk lainnya. Saya ingin masing-masing kelompok hari ini mengidentifikasi terlebih dahulu ingredient atau material yang dibentuk, yang terbentuk. Kemudian nanti kita akan diskusikan bagaimana cara pembuatan emulsi di masing-masing produk. Saya minta tolong untuk dibantu untuk masing-masing kelompok bisa mendiskusikan. Ada 3 produk. Silahkan salah satu mahasiswa bisa membantu saya dalam mendistribusikan produk yang akan kita gunakan sebagai bahan di perkuliahan kita saat ini. Silakan dibagi masing-masing kelompok 1. Oke, siapa yang mendapatkan produk Scott Emulsion Curcuma Plus? Baik, kemudian yang mendapatkan Blue Band margarin, oke. Kemudian yang mendapatkan produk mayones, Kipi mayones. Baik, masing-masing kelompok silahkan bisa diidentifikasi terlebih dahulu dari ingredientnya sebelum nanti kita akan bahas proses pembentukan emulsi yang ada. Oke? Silakan, saya beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Silakan diidentifikasi dulu materialnya seperti apa. Baik, sudah ada yang bisa mengidentifikasi kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, bisa disampaikan terlebih dahulu apa ingredientnya, material yang digunakan, khususnya material yang insoluble water. Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana material yang bisa larut terhadap air dan tidak dalam pembuatan emulsi. Yang insoluble water menurut kelompok 1 itu ada di minyak kedelai sebesar 70%, Pak. Oke, minyak kedelai. Dan juga kuning telur, Pak. Dan kuning telur. Kemudian material yang lainnya? Ada cuka, air putih, gula, garam, maltodextrin, penguat rasa, dan EDTA.
Baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 sudah bisa menjelaskan masing-masing ingredient, baik material yang insoluble water maupun yang tidak. Sehingga kita bisa mengidentifikasi nanti dalam proses pembentukan emulsi. Kelompok 2, produknya apa? Kalau boleh tahu? Margarin. Oke, bisa dijelaskan ingredient khususnya untuk yang insoluble water material. Untuk yang ingredients kan di sini kita menggunakan minyak nabati, air, garam. Untuk pengemulsi nabatinya ini kita menggunakan mono dan digliserida asam lemak. Baik, ada pertanyaan tidak? Ada material yang tidak diketahui? Mungkin? Lecitin, Pak. Lecitin. Oke, lecitin salah satu jenis atau produk yang sebelumnya kita bahas sebagai emulsifier. Ya, nanti kita akan coba bahas kembali lebih detail apa itu emulsifier dalam proses emulsifikasi. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, produknya kurkuma plus. Bagaimana? Apa saja di dalamnya di dalam kurkuma plus? Di sini Pak ada minyak ikan kol sebanyak 7,5 mg. Minyak Ikan kol. ikan. Oke. Minyak ikan. Terus ada ekstrak kurkuma sontor rhizoma. Oke. Terus ada Berarti material yang insoluble water yang mana? Minyak ikan. Ya, fish oil. Karena fish oil mengandung omega 3 dan omega 6. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 6. Oke, sekarang kita akan masuk berkaitan dengan proses emulsifikasi, gitu ya. Bahwa di materi yang sebelumnya kita membahas material yang digunakan dalam proses emulsifikasi. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu proses emulsifikasi. Ya. Proses emulsifikasi bisa dijelaskan atau bisa kita lihat di dalam slide bahwa material yang digunakan dalam penyusun emulsi kita campur bersama, kemudian kita homogenisasikan. Ya, artinya homogenisasikan itu dalam artian pengadukan dengan kecepatan yang tinggi, sehingga droplet-droplet dari insoluble material tadi yang Anda sudah identifikasi itu akan menyebar ke seluruh larutan, ke seluruh solution, sehingga membentuk material emulsi yang kita inginkan. Ya, ada beberapa kriteria yang di sini yang bisa kita lihat, gitu ya. Jadi ini ada sebagai contoh, di sini menggunakan 30% untuk solid content, kemudian minyak, oil dan startnya adalah 1%. Kemudian komposisi dari 30% ini kita breakdown menjadi whole materialnya 15 gram, kemudian minyaknya 15 gram, serta airnya 70 gram. Kemudian kita emulsifikasikan menggunakan mechanical homogenizer. Ada dua tipe homogenizer yang bisa digunakan di dalam proses emulsifikasi. Seringnya kita menggunakan yang mechanical homogenizer, tetapi ada juga yang menggunakan prinsip high pressure homogenizer. Bedanya apa? Ada yang tahu? Apa bedanya mechanical homogenizer dengan high pressure homogenizer? Ada? Silakan. Menurut saya perbedaan mechanical homogenizer dan yang high pressure itu di pressure-nya Pak, lebih tinggi yang high pressure. Mungkin seperti itu Pak. Makasih. Oke. Selain pressure apa? Apa perbedaan antara mechanical homogenizer dengan high pressure homogenizer? Kita bisa lihat kalau mechanical homogenizer dia menggunakan tenaganya atau menggunakan impact-nya adalah rotating, gitu ya. Dia diaduk, diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, 8.000 rpm bahkan hingga sampai 20.000 rpm. Tetapi kalau menggunakan prinsip yang high pressure homogenizer, maka pembentukan emulsi atau proses emulsifikasinya itu menggunakan pressure, tekanan, gitu ya. Jadi material yang ada dia akan ditekan, kemudian melalui orifice yang sangat kecil akan menghasilkan emulsi, gitu ya. Sehingga karakteristik antara homogenizer atau khususnya mechanical homogenizer dengan high pressure homogenizer akan sangat berbeda. Dalam segi apa? Dalam segi
ukuran droplet oil size-nya itu akan sangat berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Oke, itu tadi berkaitan dengan proses emulsifikasi atau pembentukan emulsi yang kita pelajari. Maka kalau bisa kita analisis dalam proses pembentukan emulsi atau emulsifikasi, ada 2 tahapan yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah proses homogenisasi menggunakan mechanical homogenizer. Kemudian yang kedua menggunakan high pressure homogenizer atau dalam hal ini bisa menggunakan microfluidics, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian gitu ya, apa dampak apabila kita menggunakan mechanical homogenizer dengan high pressure homogenizer? Coba kira-kira coba dianalisa apa dampaknya atau apa yang akan terjadi pada emulsi yang dihasilkan. Boleh, silakan. Selain ukuran dropletnya apa? Droplet oil itu akan berdampak pada apa? Pada struktur, pada tekstur juga akan mempengaruhi. Selain itu apa? Stabilitas, gitu ya. Ya, stabilitas. Emulsi mempunyai sifat stabilitas yang perlu kita pelajari juga. Ya, setelah ini kita akan membahas terkait dengan stabilitas emulsi yang ada. Ya, sebelum kita melanjutkan ke topik atau bahasan terkait dengan stabilitas emulsi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, saya beri kesempatan. Boleh, silakan. Pak, izin bertanya. Jadi tadi kan kita mendapatkan contoh emulsinya seperti ini. Jadi misalkan dalam contoh lain itu seperti obat, di mana biasanya sebelum kita konsumsi itu perlu dikocok terlebih dahulu karena ada pemisahan fase. Jadi saya izin bertanya itu terkait jika emulsi itu mengalami pemisahan fase, maka material atau proses apa yang perlu dievaluasi? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan stabilitas emulsi, gitu ya. Kemudian material penyusun emulsi dan lain sebagainya, khususnya untuk kondisi penyimpanan dan sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, ya, ketika kita sudah membuat emulsi atau proses emulsifikasi sudah selesai, maka fokus kita harus pada bagian stabilitas emulsi. Nah, di sini banyak yang akan kita bisa pelajari. Apa itu stabilitas emulsi? Stabilitas emulsi itu nanti akan berkaitan dengan material yang kita gunakan. Apakah cocok atau tidak? Sehingga emulsi yang dihasilkan itu mempunyai stabilitas yang baik, yang tinggi, kemudian yang lama waktunya. Ya, sehingga diaplikasikan dalam bentuk misalkan produknya Blue Band, mayonnaise, kemudian kurkuma plus itu bisa tahan lebih lama pada kondisi tertentu, ya. Nanti kita setelah ini akan kita bahas lebih detail terkait dengan stabilitas emulsi. Yang lain ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik. Sekarang kita akan beralih ke stabilitas emulsi. Nah, ini yang saya sampaikan berkaitan dengan tadi stabilitas emulsi. Ketika kita sudah membuat emulsi, ternyata ketika kita cek gitu ya, pada kondisi tertentu, kemudian pada tempat tertentu, temperatur tertentu, kadangkala emulsi yang sudah kita hasilkan itu terjadi beberapa fenomena ketidakstabilan seperti yang ada di slide. Yang pertama, gitu ya, ada yang disebutnya dengan phase inversion, kemudian ada flocculation, kemudian ada coalescence, kemudian ada creaming dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi proses pemisahan fase. Nah, tahapan ketidakstabilan ini perlu kita pelajari, perlu kita telaah. Pada saat Anda atau kita menghasilkan emulsi, maka gambarannya seperti ini. Droplet yang sudah kita hasilkan, yang sudah dipecah melalui proses homogenisasi, itu akan tersebar merata seperti ini, ya. Kemudian kalau dia terjadi coalescence, artinya masing-masing droplet, ya, baik droplet yang satu dengan yang lainnya, itu akan semakin menempel satu sama lain, kemudian membentuk droplet yang lebih besar lagi. Itu yang disebut dengan coalescence, gitu ya.
Kemudian setelah itu coalescence, semakin banyak droplet yang mengumpul dan lain sebagainya, maka dia akan membentuk creaming, gitu ya. Ya, selain creaming, prosesnya juga akan membentuk flocculation. Artinya droplet-droplet yang kecil dia akan berkumpul karena mempunyai sifat yang sama, tarik-menarik antara molekul dropletnya itu sama, dia akan membentuk flocculasi seperti ini. Sehingga kemudian dia akan berpisah secara sempurna antara minyak dan airnya yang mengalami phase separation. Nah, ini yang tidak kita inginkan di dalam pembentukan emulsi. Gitu ya. Ini yang harus kita hindari. Kemudian bagaimana kita bisa menghindari pemisahan fase? Ini berkaitan dengan material yang digunakan. Apakah materialnya cocok, komposisinya pas, khususnya emulsifiernya sesuai atau tidak, gitu ya. Seperti pertanyaan yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Begitu? Ada pertanyaan terkait dengan stabilitas ini, emulsi? Ada Pak, saya izin bertanya. Tadi untuk proses ketidakstabilan emulsi itu kan tanda panahnya ada dua arah. Apakah itu berarti urutannya secara acak atau memang ada urutan tertentu untuk proses ketidakstabilan emulsi? Tidak. Sebenarnya proses ketidakstabilan itu melalui tahapan tertentu. Tergantung sifat dari material yang kita gunakan. Sehingga pada proses pembentukan ketidakstabilan itu bisa kita pelajari. Apakah dia langsung membentuk creaming, gitu ya, ataukah dia melalui coalescence, ataukah melalui flocculation, ya. Baik, nah masing-masing ketidakstabilan, sifat ketidakstabilan ini bisa dipahami atau bisa kita pelajari dari masing-masing physical properties. Contoh misalkan, gitu ya, rho D itu lebih kecil dari rho C, maka dia terbentuknya adalah creaming. Artinya densitas D, gitu ya, kemudian lebih kecil daripada densitas C, itu akan terjadi creaming. Kemudian terjadi sedimentasi kalau densitas D itu lebih besar dari densitas C-nya, gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh, ya, contoh dari penelitian seorang peneliti di paper yang kita ambil, gitu ya, sebagai contoh. Ini ada beberapa contoh ketidakstabilan. Kira-kira dari pengamatan Anda, emulsi atau sampel yang paling tidak stabil itu ditunjukkan di mana? 3 jam. Oke. Yang mana? Oke, yang tanpa TG, gitu ya. Kemudian minyaknya yang digunakan adalah MCT oil. Ya, di sini terlihat jelas ya, terjadi proses pemisahan dibandingkan dengan sampel-sampel yang lain. Contohnya misalkan, ya, sama-sama menggunakan MCT, ya, kemudian ada linseed oil juga, tetapi di sampel ini ditambahkan satu emulsifier tambahan lainnya, yakni adalah transglutaminate. Ya, sehingga di sini ada positif transglutaminate maupun yang minus transglutaminate. Yang minus transglutaminate artinya adalah tanpa penambahan transglutaminate. Ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa penambahan transglutaminate akan memberikan efek stabil pada emulsi yang dihasilkan. Itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Cukup jelas? Maka kita akan coba merangkum kembali di dalam proses pembentukan emulsi atau emulsifikasi, apa yang kira-kira perlu diperhatikan? Materialnya, kemudian proses homogenasinya, pemilihan proses homogenasi, kemudian jenis dan tipe emulsifier yang digunakan. Nah, berkaitan dengan stabilitas emulsi, apa yang bisa kita pelajari dari stabilitas emulsi? Ada berapa tipe ataupun jenis stabilitas emulsi? Ada 4: coalescence, flocculation, creaming, phase inversion.
Sehingga pada akhirnya dia akan terjadi proses pemisahan fase atau phase separation. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan atau kita bisa bahas pada pertemuan kita yang keempat ini. Dan jangan lupa tugas yang sudah diberikan tolong nanti dikerjakan, minggu depan kita akan bahas bersama. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Cukup? Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT tahun 2026 sebagai syarat pengajuan Serdos. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.